Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai karomah Sunan Kudus Panglima para wali. Nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga muslim Nusantara, khususnya di tanah Jawa di samping Sunan Kalijaga. Itu karena banyak cerita mengenai karomah, kesaktian, dan keistimewaan dari Sunan Kudus. Salah satunya adalah menjadi Panglima atau Senopati Kerajaan Demak Bintoro. Sebagai Senopati Kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu menunjukkan kepiawaiannya di medan perang. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Sunan Ngudung adalah putra sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Murtaza atau Raja Pandita atau Raden Santri yang berhijrah fisabilillah hingga ke Jawa dan sampailah di Kesultanan Islam Demak dan diangkat menjadi Panglima Perang. Namun ayah Sunan Kudus gugur saat memimpin pertempuran dengan Kerajaan Majapahit. Lalu oleh Sultan Trenggana, Sunan Kudus diperintahkan untuk menyerang Majapahit. Lalu berkat kepiawaiannya, Sunan Kudus berhasil memimpin pasukan Kesultanan Demak mengalahkan Kerajaan Majapahit. Setelah itu, Sunan Kudus juga diminta mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Pengging di kaki Gunung Merapi. Misi Sunan Kudus saat itu adalah meminta Raja Pengging mengakui kekuasaan Demak dan meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus pun berhasil menaklukkan Pengging. Selanjutnya Sultan Trenggana meminta Sunan Kudus untuk memimpin pasukan untuk mengembangkan wilayah Kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga Cirebon. Sunan Kudus diberikan badong semacam rompi, yang mana rompi tersebut dapat mengeluarkan jutaan tikus yang bila dipukul, tikus tersebut tidak mati bahkan semakin mengamuk yang membuat pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang langgang. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Sunan Kudus semakin kuat. Lalu ia meninggalkan Demak kemudian pergi menuju Kudus. Namun kedatangannya di Kudus tidak jelas. Ketika ia menginjakkan kaki di Kudus, kota tersebut masih bernama Tajuk. Konon orang yang mula-mula mengembangkan Islam sebelum kedatangan Sunan Kudus adalah Kiai Telingsing. Awalnya Sunan Kudus hidup di tengah jemaah dalam kelompok kecil. Itu pun merupakan bala tentaranya yang dibawa menuju Tajuk. Lambat laun jamaahnya pun semakin banyak sehingga ia mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan untuk penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus adalah Menara Masjid Kudus yang masih berdiri hingga sekarang. Kota Tajuk pun mendapat nama baru yaitu Quds yang kemudian berubah menjadi Kudus. Gaya penyebaran agama Islam Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijogo, yaitu menggunakan Tutwuri Handayani yang artinya Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras melainkan mengarahkan masyarakat secara perlahan. Cara berdakwahnya pun mengikuti gaya Sunan Kalijogo, yaitu menoleransi budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Dalam hal adat istiadat, Sunan Kudus tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran agama Islam secara keras. Ia juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada ruh, melainkan kepada Allah SWT. Melalui caranya yang simpatik tersebut membuat para penganut agama lain mau mendengarkan ceramah Islam dari Sunan Kudus.
Adapun asal-usul kudus ketika Sunan Kudus pergi haji dan menuntut ilmu di sana, konon masyarakat Arab terjangkit wabah penyakit yang membahayakan dan Sunan Kudus berhasil meredakan wabah tersebut sehingga pejabat setempat ingin memberi hadiah kepadanya. Namun Sunan Kudus menolak hadiah tersebut dan hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Yerusalem untuk memperingati kota Ja'far Shodiq hidup dan tinggal. Kemudian ia memberinya nama Kudus, bahkan menara yang terdapat di depan masjid pun dinamai sebagai Menara Kudus. Adapun kebiasaan menarik Sunan Kudus dalam berdakwah adalah selalu mengadakan acara beduk dandangan. Acara ini merupakan kegiatan menunggu bulan Ramadan. Ia menabuh beduk bertalu-talu untuk mengundang jemaah menuju masjid. Wallahu alam bisawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.